angka terjangkitnya atau positifnya COVID-19 itu semakin lama semakin meningkat ya di Indonesia dan belum kelihatan. Jadi kita menjaga jarak. Inilah kenapa alasannya antara bapak-bapak, ibu-ibu satu sama lain kita berikan jarak. Itu karena kalau misalkan ada ruang lah dia percikan inilah yang bisa menular cuci tangan. Itu karena selain dia menular lewat hirupan tadi yang ada percikan dan lainnya terhirup oleh kita, dia bisa juga menular kalau ada orang yang positif COVID-19, dia batuk atau bersin, lalu terkena kayak pegangan tangan di baku atau terkena di meja dan lain sebagainya. Lalu bapak-bapak atau ibu-ibu menyentuh bagian tersebut yang ada si percikannya yang batuk atau bersinnya, tidak cuci tangan, megang mata, megang hidung, mulut, ataupun makan pakai tangan tanpa cuci tangan, itu juga dapat masuk virusnya ke dalam tubuh kita. Itulah kenapa kita harus mencuci tangan. Dan yang tak sering kita salah paham ya, jadi kayak yang penting saya udah pakai masker kok, keluar kok kayak saya masih bisa terkena COVID-19, kenapa? Nah itu yang ingin saya sampaikan di sini. Itu karena penggunaan maskernya. Jadi jangan asal saya pakai masker pasti gak terkena virus juga gitu ya. Jadi masker itu jenisnya macam-macam ya. Ini saya bawain contohnya. Jadi masker yang paling umum atau biasanya kita gunakan sehari-hari, ini ada masker medis yang biasanya digunakan oleh tenaga kesehatan. Nah masker medis ini dia 3 lapis maskernya. Jadi ada bagian depan, bagian belakang. Kalau dibuka di tengah-tengahnya ada filternya lagi. Jadi dia 3 lapis. Dia dapat menyaring sekitar 95-98% virus. Jadi kalau misalnya ada yang batuk atau ada yang bersin di sekitar bapak-bapak atau ibu-ibu, dia bisa menyaring virus tersebut supaya tidak terhirup oleh kita. Ini adalah masker medis. Nah bedanya apa sama masker yang non medis? Padahal kalau dilihat sama-sama 3 lapis tulisannya, masker 3 lapis, tapi non medis biasanya tulisannya gitu kalau dibeli. Nah bedanya adalah kalau masker yang medis, dia kalau ada air, percikan, bersin segala, dia nggak akan tembus di sini depannya Pak. Jadi dia anti air ya bapak-bapak ibu ya. Jadi dia nggak bakal masuk ke dalam. Sedangkan kalau yang non medis, memang dia juga 3 lapis, tapi biasanya masih bisa masuk. Jadi kalau misalnya batuknya persis di depan muka gitu ya, percikannya bisa masih menyerap gitu. Jadi walaupun efektivitasnya juga bagus, kita 90% dalam menyaring virus. Nah masker lain yang paling sering dijual di luar yang mungkin bapak-bapak ibu tahu itu adalah masker kain ya, yang sering dipakai masker kain. Nah masker kain ini sendiri ada macam-macam. Ada yang dengan filter. Nah maksudnya dengan filter adalah nih di bagian tengah-tengahnya ini bisa diisi oleh filter. Jadi kalau misalnya lihat beli toko online filter masker, nah filternya bisa dimasukkan ke dalam sini. Jadi dia memang bentuknya 2 lapis, lapis depan, belakang, tapi tengahnya bisa dimasukkan oleh filter. Jadi 3 lapis juga. Nah walaupun efektivitasnya itu di bawah si ini kan 90%-an. Nah masker kain itu hanya sekitar 70-80%, tapi lebih baik dia kalau dimasukkan filter di dalamnya. Ada juga masker kain yang 2 lapis saja. Jadi dia dijahit nih, nggak bisa dimasukin filternya. Nah, yang seperti ini juga, pokoknya semakin sedikit filter, semakin sedikit lapisannya, tidak ada filternya, otomatis efektivitas dalam menyaring virusnya akan lebih rendah. Nah, yang tidak lagi disarankan sekarang untuk digunakan adalah masker scuba. Kenapa tidak disarankan? Karena dia hanya 1 lapis. Nah, jadi kalau misalnya yang bersin, yang batuk, segala, dia pasti akan masuk gitu virusnya, karena ini hanya dapat menyerap 0-5%. Jadi bisa saja tidak menyerap sama sekali atau 95% tetap masuk ke dalam tubuh ya. Jadi itulah jawaban kenapa kok saya pakai masker keluar, saya cuci tangan, saya menjaga jarak, masih bisa kena gitu COVID-19 karena mungkin kita tidak memperhatikan dalam penggunaan maskernya gitu bapak-bapak ibu-ibu. Jadi mulai sekarang diperhatikan lagi masker yang saya gunakannya sudah benar atau belum. Lalu cara penggunaannya harus menutup hidung ya, dari atas hidung sampai ke bawah. Jadi jangan pakai masker tapi maskernya di bawah hidung, percuma dong ya, karena kan dihirup, si terhirup nanti tetap aja masuk. Lalu kalau saya mau makan dan lain sebagainya, maskernya jangan ditaruh ke bawah leher. Kan pas kita lagi menggunakan ikan, si leher kita kan terpapar ya sama virus dan lain sebagainya. Kalau maskernya kita turunin, dia otomatis kena kontrol di sini, kena virus dan sebagainya. Kan kita balikin lagi ke atas, itu juga bisa infeksi kitanya. Jadi yang harus diperhatikan tadi dari jenis maskernya, lalu penggunaan maskernya,
jangan diturunin ke bawah. Jadi kalau mau makan dan lain sebagainya dilepas, ditaruh di tempat yang bersih. Kalau sudah mau digunakan lagi. Ya seperti itu. Jadi diingat ya 3M-nya, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semoga semuanya dapat sehat dan bebas dari virus ini ya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.